Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eva di channel Eva Erita 22. Di video kali ini saya akan membawakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Saya akan memperlihatkan ke Anda bagaimana cara memasak sambal lada hijau khas Sumatera Barat. Kalau di restoran Padang, sambal lada hijau itu terkenal loh. Nah, triknya itu berbeda-beda untuk masing-masing orang. Saya akan coba membuat sambal lada hijau ala saya, insya Allah enak. Bahan-bahannya adalah tentunya cabai hijau. Cabai hijau kira-kira 1 ons. Kemudian ada tomat 3 biji. Ada ikan teri Palembang sebagai penyedapnya sekaligus di sini, nanti kita goreng sekitar 1 ons. Saya akan gunakan terong sebagai pelengkap. Bumbunya adalah bawang putih sekitar 2 siung. Nah, bawang merah itu memang harus banyak karena kalau orang Padang bikin sambal, kekuatannya adalah di bumbu bawang merah. Untuk pembuatan sambal lada hijau ada yang menggunakan bawang putih, ada yang tidak. Saya akan coba 2 siung saja bawang putih, bawang merahnya sekitar 20 siung karena ukurannya relatif kecil. Tentunya kita gunakan garam dan penyedapnya saya gunakan kaldu jamur sehingga tanpa MSG. Harapannya yang mengkonsumsi makanan ini tentu lebih sehat karena tidak menggunakan MSG. Anda tahu bahwa monosodium glutamat atau disingkat dengan MSG itu tidak baik untuk dipanaskan. Sehingga kalaupun Anda menggunakannya harus dalam jumlah tertentu dan jangan dipanaskan. Oke, saya cari aman, saya gunakan kaldu jamur, kaldu merah. Itu bahan-bahannya ya. Tentunya digunakan minyak. Minyaknya udah saya taruh di wajan sehingga tidak saya perlihatkan di sini. Untuk alatnya saya gunakan alat manual, yaitu alat giling manual seperti ini. Karena memang untuk pembuatan sambal lada hijau itu tidak enak di blender. Lebih sedap kalau digiling manual dan tidak terlalu halus. Seperti itu. Ini relatif beda-beda orang. Ada yang suka agak halus, ada yang suka kasar. Saya nanti akan membuat halusnya sedang, artinya tidak terlalu kasar dan tidak halus. Oke, langsung saja. Langkah pertama tentunya semua ini disiapkan. Mulai dari terong. Saya akan goreng terong terlebih dahulu. Ya. Tadi saya sudah cuci tangan, terongnya juga sudah saya cuci. Saya akan menyalakan kompor. Sambil menunggu minyak panas, saya akan potong-potong terong. Ya, terong ini sudah dicuci loh. Oke. Kita belah 8, ya. Terongnya kita belah 8 supaya lebih cepat empuknya, ya, cepat matang. Ya, tergantung Anda mau belah berapa terongnya. Saya lebih suka potong seperti ini ya, untuk sekali makan. Saya lihat minyaknya sudah cukup panas ya. Kita bisa langsung goreng. Upayakan dalam setiap memasak penggunaan minyak 1 kali. Ya, memang dianjurkannya seperti itu. 1-2 kali ya, 1-2 kali penggunaan atau 3 kali lah maksimal. Karena minyak kalau melalui pemanasan yang tinggi dikhawatirkan nanti ada elektron-elektron minyak ini yang lepas ke udara, artinya terjadi oksidasi ya. Elektronnya lepas sehingga nanti dikhawatirkan banyak radikal bebas, nantinya akan jadi racun di tubuh kita saat kita mengonsumsi makanan yang digoreng dengan minyak terlalu panas seperti itu. Atau sering digunakan untuk menggoreng lalu kita pakai lagi ya. Jadi jangan terlalu panas minyaknya, jangan sampai berasap. Dengan adanya asap itu menunjukkan bahwa minyak terlalu panas. Itu tidak baik untuk anak-anak, apalagi orang tua, dan sebenarnya tidak baik untuk semua
Jadi diupayakan minyaknya jangan terlalu panas, ya apinya sedang saja. Itu untuk menggoreng. Lalu nanti setelah menggoreng terong, saya lakukan penggorengan yang kedua adalah ikan teri. Ya, setelah ikan teri baru sambal. Jadi langsung matang. Setelah itu siap dikonsumsi. Berikutnya adalah saya akan menyiapkan cabai. Cabai ini sudah saya cuci dan akan saya potong-potong supaya mudah menggilingnya. Kalau Anda ingin pedas, bisa gunakan cabai rawit untuk tambahan. Kemudian kita siapkan dulu bawang merahnya. Kenapa bawang merahnya saya iris-iris? Agar lebih mudah dalam proses penggilingan. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah tomat. Pindah ke sini aja, nggak apa-apa. Tomatnya diiris-iris supaya proses menggilingnya juga tidak sulit. Dan tomat yang digunakan adalah tomat hijau. Nah, ini tomatnya udah agak kuning, nggak masalah ya. Oke. Ya. Terongnya. Langkah berikutnya adalah menggoreng teri. Ini terinya tadi terlalu lembut mungkin ya. Setelah saya cuci bersih, hasilnya begini. Tapi kan yang penting rasanya. Untuk teri bebas, Anda bisa memilih teri Palembang yang agak sedikit asin. Maka nanti pada saat menggiling cabai jangan terlalu banyak garamnya. Atau gunakan teri tawar. Itu tergantung selera. Saya lebih suka teri Palembang yang sedikit asin. Jadi ini bawang putihnya saya iris-iris supaya proses menggilingnya lebih cepat. Demikian juga dengan bawang merah. Karena bawang merah ini relatif licin. Jadi kalau tidak diiris, ini loncat-loncat gitu. Oke, jadi bahan dasarnya cabai hijau, tomat, bawang merah, bawang putih, garam, dan penyedap kaldu alami, yaitu kaldu jamur. Ya, saya mulai dengan memberikan garam. Garamnya kira-kira aja sekitar 1 sendok karena saya menggunakan ikan teri yang relatif asin dan juga ada kaldu jamurnya. Jadi saya gunakan kaldu jamur ini juga cukup asin ya. Jadi garamnya segitu dulu. Saya mulai dengan menggiling cabai hijau dulu ya. Dalam menggiling cabai dan bawang upayakan berbarengan. Ya jangan terlalu jauh jaraknya karena nanti cabai akan berwarna hitam. Jadi berangsur-angsur seperti ini. Kemudian bawang merah. Jadi kalau Anda di rumah ingin mencoba, mungkin bisa bikin sedikit dulu, setengah on gitu ya. Bawang merahnya 10 butir, bawang putihnya 1 butir aja atau 1 siri aja. Tomatnya mungkin 2 yang agak kecil aja ya, seperti itu. Ikan terinya sudah matang, kompor dimatikan. Kita angkat. Jadi ikan teri ini berfungsi juga sebagai penyedap karena memang gurih. Ya, penyedap alami. Tambah sedikit demi sedikit. Ini kebetulan batu gilingnya kurang gede, tapi tidak apa-apa.
Ya, menurut saya seperti ini sudah cukup. Tetapi berbeda-beda ya. Ada yang suka lebih halus, ada yang seperti ini. Memang saya sengaja tinggalkan tomatnya sedikit, khawatir nanti terlalu asam. Jadi sudah cukup saya rasa. Ya, kita siap menggoreng. Nanti juga saat digoreng, si tomat ini akan hancur. Jadi nggak masalah kalau tomatnya agak kasar ya. Ya, siap digoreng. Ini minyaknya agak hitam karena tadi habis menggoreng terong dan teri. Jadi minyak kalau habis digunakan untuk menggoreng terong itu warnanya agak gelap, lalu dilanjut dengan teri, tapi nggak apa-apa karena memang penggunaan minyak itu bisa 2-3 kali ya. Dan satu lagi ya, sebagai penyedapnya di sini juga minyak. Jadi karena minyak tadi sudah digunakan untuk menggoreng teri, maka minyaknya relatif agak asin dan lebih sedap untuk si sambalnya. Nanti kalau sudah sedikit layu, bisa kita masukkan kaldu jamur. Seperti itu. Jadi memang membuat sambal hijau ini sangat praktis. Pembuatannya hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam nggak sampai ya, mulai dari menggiling. Tunggu sampai matang. Ya. Menggoreng ini nggak usah terlalu lama, nggak usah sampai warnanya jadi tua banget, nggak usah. Jadi agak segar itu enak ya. Kita tambahkan kaldu jamur sekitar 1 bungkus, 1 saset. Karena tadi udah saya setting garamnya tidak terlalu banyak, jadi kita bisa tambahkan kaldu jamur 1 saset. Ini udah hampir matang nih. Bagi Anda yang suka lebih halus, boleh dilebih haluskan lagi ya. Jadi kalau saya ini udah bagus. Lebih enak lagi makan sambal ini dengan teri terong dan daun singkong. Jadi sambal, teri, terong disatukan, kemudian rebus daun singkong yang empuk. Wah, mantap. Istilah orang Padang, makan sambal hijau kalau enak, mertua lewat aja nggak kelihatan, saking enaknya. Itu anekdotnya. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa makan sambal hijau ini kalau dipadu dengan rebusan daun singkong, nasinya anget, ada terongnya, mantep pokoknya. Ini udah cukup ini, kita matikan. Jadi sekitar ya 3/4 matang lah. Ya, udah cukup. Oke, sambalnya sudah matang. Kita salin separuh. Ini yang separuhnya. Ini sisanya kita pindahkan. Kemudian yang separuh kita campur dengan terong dan teri. Bisa kita aduk-aduk. Karena ini masih panas, jadi nggak perlu apinya dihidupkan. Tinggal diaduk-aduk. Ini siap disantap. Ya. Sambal ini tidak bisa lebih dari 1 hari. Jadi kalau bisa ya sehari lah.
Ya, ini dia sudah matang. Tara, ini hasilnya ya. Hari ini saya berkreasi membuat sambal lado hijau khas Minang atau khas Padang. Kalau di restoran ini menjadi incaran ini bagi mereka yang hobi sambal. Sambal ini tidak terlalu pedas, jadi cocok buat siapa saja. Anda bisa memakan sambal ini dengan nasi hangat dan daun singkong rebus. Itu enak banget. Demikian, semoga ini menjadi inspirasi bagi ibu-ibu yang hobi masak atau siapapun yang hobi masak. Ini bisa dijadikan alternatif untuk konsumsi sehari-hari maupun untuk wirausaha. Mungkin ada yang hobi dagang ya, dagang kuliner. Sekali-sekali bikin sambal lado hijau ini agar pelanggannya merasa ada yang beda. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.